Teka-teki soal amplop berisi 14.000 dolar Singapura atau sekitar 196 juta rupiah yang diduga diberikan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mulai menemukan titik terang. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menduga uang yang dikembalikan Raja Juli kepada Suhardiman tidak dalam jumlah utuh. Temuan ini membuka babak baru dalam penelusuran KPK atas aliran uang yang diduga berkaitan dengan perkara yang tengah disidik. Bagaimana kelanjutannya? Kita bahas. Mengutip Kompas.com, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap penyidik menemukan dugaan pemberian uang sekitar 14.000 dolar Singapura dari Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Namun dalam proses penyelidikan, KPK mendapati uang yang dikembalikan Raja Juli tidak lagi utuh. Karena itu penyidik kini menelusuri kemana selisih uang tersebut mengalir. Tak hanya soal uang, KPK juga menyoroti intensitas pertemuan antara Raja Juli dan Suhardiman. Menurut Budi, keduanya telah beberapa kali bertemu, bahkan sebelum 2 Juni 2026 yang disebut sebagai waktu penyerahan amplop. Penyidik mencatat pertemuan juga berlangsung pada April dan Mei, sehingga rangkaian komunikasi antara kedua pihak kini menjadi bagian penting dalam pendalaman perkara. Sebelumnya, pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi sebagai tersangka dugaan suap jual beli jabatan sekretaris daerah dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing. Saat operasi tangkap tangan 29 Juni 2026, KPK mengamankan barang bukti mobil mewah senilai 2 miliar rupiah. Kasus ini kemudian berkembang ke dugaan aliran uang dari Bupati Kuansing Suhardiman Ambi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK menduga Suhardiman memungut uang dari sedikitnya 914 petani untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas seluas 1.828 hektar. Uang tersebut diduga dikonversi ke dolar Singapura dan KPK kini mendalami keterkaitannya dengan amplop yang diterima Raja Juli Antoni. Menhub Raja Juli Antoni mengakui sempat menerima audiensi Bupati Kuansing pada 2 Juni 2026 di Kementerian Kehutanan. Usai pertemuan, Suhardiman meninggalkan amplop tertutup yang menurut Raja Juli langsung diperintahkan untuk dikembalikan karena ia tidak mengetahui isinya. Amplop tersebut akhirnya diserahkan kembali kepada Bupati Kuansing pada 12 Juni 2026 di Polres Kuantan Singingi dengan fasilitasi Polda Riau atau 17 hari sebelum operasi tangkap tangan KPK. Raja Juli menegaskan pengembalian amplop itu merupakan bentuk tanggung jawab moral, membantah terlibat dalam pengurusan pelepasan kawasan hutan di Kuansing, serta memastikan Kementerian Kehutanan mendukung penuh proses hukum yang dilakukan KPK. Sementara itu, temuan KPK tak berhenti pada dugaan pemberian uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Penyidik kini juga mendalami dugaan adanya aliran uang lain sekitar 12.500 dolar Singapura yang disebut diberikan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi kepada seorang pejabat di Kementerian Kehutanan. Adanya dugaan itu terungkap dari keterangan salah seorang saksi. Penyidik akan menelusuri lebih lanjut termasuk memeriksa pejabat yang diduga menerima uang tersebut. Hingga kini identitas pejabat itu masih dirahasiakan. KPK juga memastikan belum menerima pengembalian uang sebagaimana yang diduga diberikan. Adapun kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan suap, pengisian jabatan perangkat daerah dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kuantan Singingi sepanjang 2021 hingga 2026. Sejauh ini KPK telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuantan Singingi Zulkarnain, serta Direktur PT MIC Ardiles. Penyidikan pun terus berkembang seiring penelusuran aliran uang dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Sahabat Kompas, misteri selisih uang dalam amplop yang disebut diberikan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni kini menjadi pertanyaan baru. Jika uang yang dikembalikan memang tidak utuh, lalu siapa yang membawa atau menguasai selisih uang tersebut? Akankah KPK mampu menelusuri aliran uang itu hingga menemukan pihak yang bertanggung jawab? Dan apakah temuan tersebut berpotensi membuka jalan bagi penetapan tersangka baru dalam perkara ini?